Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah diceritakan ada dua orang saudara, satu adik, satu kakaknya. Ini adiknya taat, kakaknya tukang maksiat. Punya rumah itu dua lantai, lantai pertama, lantai atas dan lantai bawah. Yang di bawah tukang maksiat, kakaknya. Yang lantai atas adiknya, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kakaknya ini hidupnya dengan mabuk-mabukan, dengan khamar dan lain sebagainya, terlintas dalam hatinya mengatakan, adik saya yang tinggal di atas itu beruntung. Dia hidupnya dalam ketaatan, dalam kebaikan. Saya ini hidupnya penuh dengan dosa. Sudah saatnya saya mau bertobat. Saya mau ke lantai atas, mau bertemu dengan adik saya agar dia membimbing saya menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Masih terlintas dalam hati. Ternyata sang adik yang ada di lantai atas punya niat kontradiksi dengan kakaknya. Apa niatnya? Saya ini sudah lama taat. Sudah lama taat. Tidak bermaksiat kepada Allah. Kakak saya di bawah tuh kayaknya enak hidupnya. Hidupnya foya-foya. Apa yang dia lakukan tidak ada yang melarang. Sudah sekali-sekali saya mau coba sudah. Mau coba maksiat seperti kakakku. Kakaknya niat pengen tobat. Padahal kakaknya tukang maksiat pengen tobat. Adiknya tukang ahli ibadah, orang taat, ada niat pengen maksiat. Maka kedua-duanya, sang kakak pengen menuju ke lantai atas, adiknya pengen menuju ke lantai bawah. Sampai di tengah-tengah tangga, zalzalah, terjadi gempa bumi. Akhirnya runtuh itu bangunan rumah. Dua-duanya wafat. Ketika dua-duanya wafat, Allah perintahkan malaikat membawa ruh daripada ahli ibadah, sang adik, ke dalam neraka. Kakaknya yang tukang maksiat diperintahkan dibawa ke surga. Maka malaikat bingung, ya Rob, ini kenapa yang taat justru mau dibawa ke dalam neraka? Ini yang maksiat mau dibawa ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, karena nawayahuma, karena sebab niat. Ini kakaknya tukang maksiat, tapi ada niat mau bertobat, sehingga dia meninggal itu dalam keadaan mau melakukan amal soleh, amal baik, pengen bertobat. Makanya dia wafat dalam keadaan baik, karena ada niat baik. Sebaliknya adiknya itu niatnya buruk, walaupun dia ahli ibadah, tapi dalam hatinya pengen maksiat kepadaku, maka dia meninggal dalam keadaan maksiat kepadaku. Ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Yub'asuna biniyatihim. Yub'asuna biniyatihim. Ini hati-hati. Nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi Nabi kisahkan nanti ada sekelompok orang datang menuju ke kota Makkah, ingin menghancurkan kota Makkah. Tiba-tiba lewat di satu tempat, Allah tenggelamkan seluruhnya. Nanti akan terjadi di akhir kemunculan Imam Mahdi. Sekelompok pasukan datang ingin menyerang Makkah, Allah tenggelamkan mereka. Nah, pasukan ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga sarahnya, ketika mereka lewat di satu kampung, ada orang-orang yang tidak ikut dengan pasukan tersebut. Jadi orang-orang ini tidak terlibat, tapi kebetulan pasukan jahat ini lewat di kampung mereka, dan Allah turunkan azab, akhirnya semuanya masuk tenggelam dalam tanah. Semuanya mati. Maka Sayyidatuna Aisyah, ini Nabi yang ceritakan,
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan di antara mereka tidak semuanya jahat. Yang jahat kan hanya pasukan ini. Orang-orang kampung di situ, mereka tidak ada niat ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan kota Makkah. Tapi mereka semuanya juga masuk ke dalam tanah dan wafat. Bagaimana nantinya bisa dibedakan mana yang baik, yang niatnya baik, dan mana yang niatnya buruk?" Nabi katakan, "Yub'atsuna bi niyatihim." Nanti di hari kiamat mereka bangkit sesuai dengan niat mereka. Pasukan-pasukan itu niatnya buruk, maka mereka akan bangkit dalam keadaan niat mereka buruk, ketahuan, oh mereka inilah yang ingin menghancurkan kota Makkah. Ini warga-warga ini mereka tidak ikut terlibat, maka mereka juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu sangat penting sekali. Innamal a'malu binniyat wa inna a'malu likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi katakan setiap amal tergantung niat. Dan seseorang itu dilihat dari niatnya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan kebaikan di sisi Rasulullah. Siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau ingin menikah dengan seorang wanita, maka dia hanya dapat itu saja, tapi kebaikan di sisi Allah dia tidak dapat. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.